Oke Ustaz, langsung tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ke bawah Ustaz, ke bawah. Udah itu. Ya. Terus. Yang mana bangsu satunya? Fi Nah, kulli umatin. oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin syahidan 'alaihim min anfusihim. Wajibna bika syahidan ala haulai wa nazzalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai' wa hudaw wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa yauma nab'atsu fi kulli ummatin, dan pada hari kami bangkitkan fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, syahidan akan saksi, alaihim atasnya kulli umat, min anfusihim saksi dari diri-diri kulli umat, wa huwa a'dha'uhum, dan ianya kulli syahidan itu anggota kulli umat. Fallahu ta'ala yang kiku asyaratan min a'dha'il insani hatta innaha tashhadu alaihi. Maka bermula Allah Ta'ala itu mengucapkan ianya Allah akan 10 min a'dha'il insan, dari anggota manusia, hatta sehingga setuhune a'dha tasyadu itu menyaksikan ya a'dha alaihi padanya insan, wahiyal ainani wal udunani, dan dianya a'dhaul insan itu dua mata, wal udunani dan dua kuping, warijlani dan dua kaki, wal yadani dan dua tangan, wal jildu wal lisanu dan kulit dan lisan. Langsung aja Ustaz ya. Ini dikit doang ini. Yuntiku Ustaz, membuat Yuntiku. berbicara. Oh. Oke. Iya. Maka bermula Allah Ta'ala itu yuntiku, membuat berbicara ia akan 10 dari anggota insan ya. Yang lain udah aman Ustaz. Wajibna bika syahidan ala haula, dan kami datangkan padamu Muhammad, ya Sayyidar Rasul, wahai pemimpinnya Rasul, syahidan akan saksi, ala haulai atasnya kulli umat. Ya. Ainil umami kullihim, artinya umat-umat, kullihim semua umat. Wa nazzalna alaikal kitaba ayil qur'ana tibyanan likulli syai', dan kami menurunkan padamu akan kitab-kitab ayil Qur'an, artinya Quran, tibyanan akan memperjelas, menyatakan likulli syai', untuk setiap sesuatu, min umuri dunya yunassu fihi ala ba'diha wa bi ihalatihi li ba'diha ala sunnati au alal ijma au alal qiyas, yang akan memperjelas untuk setiap sesuatu dari perkara-perkara agama yang dinas apa pihi padanya kitab, atas sebagian Perkara. umuri dunia, wabi ibahalatihi, dan dengan kondisinya kitab, liba'diha bagi sebagian perkara, ala sunnah pada jalan hadis, au alal ijma atau pada jalan ijma ulama.
au alal qiyas atau pada dalil qiyas. Fakanatis sunnatu wal ijma'u wal qiyasu mustanidatan ila tibyanil kitab. Maka adalah hadis dan ijma dan qiyas itu disandarkan kepada memperjelasnya kitab. Wa hudaw wa rahmatan lil alamin, dan dianya Quran itu memberi petunjuk dan rahmat lil alamin, bagi alam semuanya. Fa inna hirmanal kafarati min maghanimi asaril kitab min tafritihim la min jihatil kitab. Maka sesungguhnya keuntungan atau rampasan orang-orang kafir itu dari keuntungan dari rampasan bekasnya asar kitab. Apa asar tadi? Pengaruh. Asar kitab. Pengaruh kitab. Minta pritihim, dari menyangatkannya hirmanil kafarah la min jihatil kitab, tidak dari jalan kitab. Wa busyra lil muslimin, dan memberi kabar gembira ianya Quran lil muslimin, bagi orang muslim. Hal khosatan, hal khusus, li annahumul muntafi'una bidzalik, karena sesungguhnya muslim itu mengalap manfaat bidzalika dengan madkurnya kitab. Oke, Ustaz. Ya, perlu yang jelasan nggak, Ustaz? Ya. Dianggap jelas nggak? Sangat pengen jelas penjelasan. Bismillahirrahmanirrahim. Waji'na bika, dan kami datangkan engkau ya sayyidar rusul, wahai pemimpin para rasul, syahidan, hal keadaan engkau sebagai saksi di atas mereka, al umami kulhim, kepada seluruh umat. Tadi setiap umat Allah bangkitkan terhadap mereka, dari diri mereka ada saksi. Setiap anggota badan menjadi saksi terhadap setiap orang. Alaihim, saksi yang memberatkan mereka. Juga saksi yang menguntungkan mereka. Kalau memang dia melakukan kebaikan, anggota badan menjadi saksi baik kan. Tapi di sini alaihim, tekanannya lebih kepada saksi yang memberatkan mereka. Orang-orang yang melakukan maksiat, anggota badannya menjadi saksi. Kemudian Rasul dijadikan sebagai saksi terhadap semua umat. Ini saksi pamungkas berarti Ustaz ya. Wa nazzalna 'alaikal kitaba, dan kami turunkan kepada engkau ya Muhammad akan kitab Quran tibyanan, akan sebagai penjelas bagi segala sesuatu. Segala sesuatu yang dimaksud di sini min umuriddin, dari urusan agama. Yunasufi, yang dinaskan dalamnya kitab, ala ba'dihha, di atas sebahagiannya urusan agama. Di sini ada pertanyaan, apakah dalam Quran lengkap semua urusan dijelaskan? Ya, sebahagian ada yang nas, jelas dinaskan dalamnya kitab di atas sebahagian perkara. Sebahagian perkara memang dalilnya jelas tertulis dalam Quran. Wa bi'ihalatihi, dan dengan dipalingkan sebahagian perkara, li ba'dihha, bagi sebahagiannya perkara, di atas sunnah. Wa bi'ihalatihi, dan dengan memalingkannya Quran, kitab. Ini ihalah ini ke kitab. Dan dengan memalingnya Alkitab bagi sebahagiannya perkara di atas sunnah, atau di atas ijma, atau di atas qiyas. Penjelasannya, Allah menurunkan Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Ada yang dijelaskan secara langsung dalam Quran, ada yang dengan cara Al-Quran memalingkan penjelasannya kepada sunnah. Seperti ittabi'uni, kata Nabi, ikutlah aku. Jadi apapun yang Nabi lakukan kan menjelaskan Quran juga, Ustaz kan? Nah, itu maksudnya. Ya. Dengan memalingkan Quran bagi sebahagian perkara di atas sunnah. Nabi yang menjelaskan lewat sunnah. Atau di atas ijma nanti, atau di atas qiyas. Maka adalah sunnah ijma dan qiyas. Gimana? Sunnah hadis apa sunnah aja, Ustaz? Iya, sunnah hadis maksudnya, hadis Nabi. Oh iya. Perbuatan Nabi atau perkataan Nabi. Oh iya. Nah, Iya. maka berkesimpulanlah sunnah, ijma, dan qiyas semuanya harus bersandar kepada penjelasan kita. Artinya ijma nggak bisa berdiri sendiri, qiyas juga nggak bisa berdiri sendiri. Ijma dari dalil kan, ijma terhadap ayat, ijma terhadap hadis kan begitu dalam Quran, Ustaz kan? Dalam kitab biasanya. Misalkan begini, bermula dalil terhadap kewajiban puasa sebelum ijma itu ayat kutiba alaikumusiyam misalkan.
Sesudah ijma, dalilnya apa? Ijma. Karena ijma juga berpegang kepada ayat dan hadis Nabi. Nah, mustanadan kita baca juga boleh. Maka adalah sunnah, ijma, dan qiyas itu disandarkan kepada penjelasan kitab. Wahudan warahmatan. Dan kitab yang Allah turunkan kepada Nabi sebagai petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Pertanyaannya, kalau memang Quran diturunkan kepada Nabi menjadi petunjuk, menjadi rahmat bagi seluruh alam, kenapa orang kafir tidak beriman? Kalau dia tidak beriman kan nggak dapat rahmat, Ustaz. Sedangkan kitab di sini menjadi petunjuk dan rahmat bagi seluruh alam. Sedangkan orang kafir nggak beriman, bagaimana dapat rahmat? Masih ada, Ustaz? Iya. Masih. Oh, makanya beliau ini Syekh Nawawi menyatakan, fa inna hirmanal kafarati min maghanimi asaril kitabi min tafritihim. Maka sesungguhnya keharaman orang kafir dari mendapatkan keuntungan-keuntungan pengaruh kitab itu dari kelalaian mereka sendiri. Pada dasarnya Quran diturunkan menjadi petunjuk rahmat bagi semesta alam. Adapun orang kafir tidak mendapatkan manfaat dari Al-Quran, itu bukan salah Quran, tapi salah mereka sendiri. Nah, itu dari kelalaian mereka, la min jihatil kitab, bukan dari sisi kita. Al-Quran udah benar. Yang salah orang kafir sendiri nggak mau mempercayai Al-Quran, maka mereka nggak dapat petunjuk dan rahmat. Hirman maknanya kerugian apa haram aja, Ustaz? Keharaman. Haraman aja ya. Tidak mendapatkan arti haram di sini. Sesungguhnya keharaman orang kafir. Apa maksud keharaman orang kafir? Orang kafir tidak mendapatkan dari keuntungan-keuntungan pengaruh kitab. Asar pengaruh. Al-Quran pengaruhnya baik. Membawa petunjuk, membawa rahmat. Tapi orang kafir nggak dapat rahmat. Kenapa? Salah mereka. Nggak percaya. Gimana Ustaz? Muskilnya di mana? Enggak, lanjut Ustaz. Aman, aman. Nah. Lanjut, aman lanjut. Dan menjadi kabar gembira bagi orang muslim. Khasah. Orang muslim, hal keadaan muslim khas. Kenapa disebut di sini busyra lil alamin? Orang muslim doang yang disebut. Di annahum kan? Karena mereka muslim lah yang mendapatkan manfaat dengan Alkitab. Nah itu Ustaz. Lanjut Ustaz. Lanjut, Ustaz yang lanjut. Innallaha ya'muru bil adl. Sesungguhnya Allah itu merintah ya Allah bil adli, dengan keadilan, dengan adil. Ay bitawassuti fil umuri, artinya dengan pertengahan fil umuri dalam perkara-perkara. Wa huwa rasul qada'ili kulliha, dan ianya tawassut atau adil itu pokoknya keutamaan kulliha semua fadail. Fayan dariju tahtahu fadilatal kuwatil akliyah, maka masuk ianya rasul fadail atas tahu di bawahnya tawasud akan keutamaan kekuatan akliyah, fadilatil kuwatil akliyah. Coba Ustaz tuh pemahaman di sini. Jadi langsung aja fadilatu fa'il nggak apa-apa Ustaz. Oh gitu ya. Oh nggak apa-apa ya. Kalaupun mana Ustaz ya. Nggak apa-apa. Ini udah diselangi dikit ya nggak apa-apa. Iya. Maka masuk tahtahu di bawahnya Rasul Fadail oleh keutamaan kekuatan akliyah, nisbah akliyah. Fal hikmatu. Ya. Fal hikmatu mutawassitatun bainal harmazati wal biladati. Maka bermula hikmah mutawassitatun itu pertengahan antara harmajah wal biladah lan kebodohan, wa fadilatul wa fadilatil quwwati syahwiyatil bahimiyati, dan keutamaan kekuatan syahwat sato, nisbah sato. Wal ifatu mutawassitatun bainal khala'ati wal khumud,
wal khumud wa fadilatil quwatil ghadabiyatis sab'iyati. Maka bermula kesucian itu pelantara bainal khola'ati wal khumudi, antara khola'ah wal khumud lan khumud, lan ke wafadilatil kuwatil ghadabiyatis sab'iyah, dan keutamaan kekuatan amarah yang berlipat 7. Pasyaja'atu mutawassitatun bainat tuhur wal jabni. Maka bermula keberanian, mutawassitatun itu pertengahan antara tuhur, wal jabni dan jabni. Wayan dari jupihi aidonil hukmul i'tiqadiyati, dan masuklah fihi padanya, apa nih? Adanya keadilan pula. Keadilan pula oleh hukum i'tiqadiyah. Fatauhidu mutawassitatun baina ta'tili wa tasyrik. Maka bermula tauhid itu pertengahan antara ta'til dan tasyrik. Fanafyul ilahi ta'tilu mahdin wa isbatu aksaru min ilahin wahidin tasyrikun. Dan maka bermula menafikan ilah, ta'tilu mahdin itu ta'til mahdin, halangan yang mulus, wa isbatun aksaru, dan bermula menetapkan yang lebih banyak, min ilahin wahidin, dari Tuhan yang satu, tasyrikun itu musyrik. Itu dulu Ustaz. Itu dulu Ustaz. Ini Ya, rada rumit juga Ustaz. Iya. Innallaha ya'muru bil adli. Ya Allah itu memerintahkan ia dengan berbuat adil. Jadi beliau mengartikan adli bitawasud, dengan pertengahan dalam segala urusan. Bahwa dianya adil itu ra'sul fadhaili kulliha. Itu pokok keutamaan, seluruhnya keutamaan. Fayan dari juta tahu, maka masuk di bawah katanya adil oleh fadilatul quwwatil aqliyah, oleh kelebihan kekuatan akal. Nah, jadi Allah memerintahkan berbuat adil, arti berbuat adil pertengahan dalam segala perkara, di mana pertengahan itu merupakan puncak keutamaan. Jadi masuk di bawah katanya tawasud atau adil juga boleh, oleh fadilah kekuatan akliyah. Jadi berarti Allah juga memerintahkan untuk memiliki kekuatan akal yang apa namanya? Yang adil, yang pertengahan. Kita lihat dulu. Kemudian beliau menjelaskan, fal hikmatu mutawasitatun bainal hurmazati wal biladah. Maka bermula hikmah. Hikmah artinya kan ilmu, Ustaz ya. Maka bermula hikmah itu pertengahan antara hurmuzah. Apa arti hurmuzah? Kalau dalam kamus artinya haram ya. Dilaknat. Nanti nggak mungkin dilaknat di sini. Jadi cerdas banget. Arti hurmuzah cerdas banget. Maka bermula hikmah itu pertengahan antara cerdas banget dan di antara bodoh. Nah, itu Ustaz. Jadi maksudnya begini tadi. Allah memerintahkan dengan berbuat adil. Pertengahan. Jadi pertengahan itu hal paling baik. Antara lain misalkan hikmah. Hikmah itu bahasa kita kebijaksanaan. Arti bijaksana apa sih? Atau arti hikmah ilmu juga boleh. Pertengahan itu menurut Syekh Nawawi itu pertengahan antara terlalu pintar dan bodoh. Enggak terlalu pintar, enggak terlalu bodoh. Di tengah-tengah. Nah, itu namanya hikmah. Nah, jadi kan pertengahan. Ini beliau pengen mencocokkan dengan kata tawasud. Jadi semua harus ada tawasudnya. Wa fadilatul quwwati syahawiyatil bahimiyah. Jadi fadilah ini kita ataf kepada fadilatul quwwah. Maka masuk di bawahnya kata adil oleh keutamaan kekuatan syahwat yang dinisbatkan kepada hewan, hawa nafsu maksudnya.
Jadi Allah memerintahkan untuk adil, adil dalam pikiran, adil dalam hawa nafsu. Arti adil dalam hawa nafsu bagaimana? Ya nafsu nggak terlalu diikuti, nggak pula dibasmi seluruhnya. Itu maksudnya. Fal ifatu mutawasitun bainal khala'ati wal khumudi. Maka bermula ifah. Ifah kan sifat menjaga diri ya. Iya. Itu pertengahan antara khala'ah. Apa Ustadz mengartikan khala'ah? Khala'ah wal khumud. Jadi gini, khala'ah artinya ini. Orang kesurupan, bukan kesurupan. Orang yang tenggelam dalam syahwat Ustadz. Yang dipikirkan syahwat terus, memuaskan dirinya sebenar-benarnya. Itu namanya khala'ah. Arti ifah menjaga diri dari yang haram, terjemahan bebas. Jadi ifah itu bukan berarti orang tidak mengikuti hawa nafsu. Ifah itu dia menyalurkan hawa nafsunya tapi pada jalan yang dibolehkan, seperti dengan istrinya. Nah, berarti ifah itu pertengahan. Ifah itu pertengahan antara khala'ah. Khala'ah benar-benar mengikuti hawa nafsu tanpa mengikuti jalan yang lurus. Wal khumudi dan di antara khumud. Khumud ini beku, Ustaz. Nggak punya syahwat sama sekali. Lesu ininya ya. Khumud padam. Kayak api padam itu khumud. Nggak menyala sama sekali namanya khumud. Kalau khala'ah ini terlalu menyala, Ustaz. Hiper. Ya kan? Jadi yang disebut ifah itu antara hiper dan letoy bahasa kita. Nah, itu. Nah, itulah yang Allah anjurkan. Allah anjurkan berbuat adil. Adil dalam segi akal tadi, adil dalam segi hawa nafsu juga kan? Nah itu. Yang paling baik kan khairul umuri awsatuha Ustaz, pertengahan. Ya istri nggak satu juga, nggak empat juga, ya dua gitu. Nah itu standar Ustaz kan? Nah itu Ustaz, makanya dipercepat. Ya kan? Biar tawasud itu. Kalaupun nggak dua, satu dulu. Nah itu. Ustaz jelaskan itu penjelasannya. Iya. Ntar langsung dilamar sama Bu Haji. Amin. Udah banyak saya ini aja Ustaz. Makanya diterima Ustaz. Ntar saya hadir ntar. Saya yang megang payungnya. Iya, Wah, jangan. Doa. Gudul mantul mau doa. Nanti iya itu. Saya jadi saksinya Ustaz. Diundang. Spesial soalnya. Siap ya. Iya. Nah itu dia Ustaz. Wa fadilatul quwwatil ghadabiyati sabu'iyyati. Dan masuk di bawahnya kata adil oleh fadilah, oleh keutamaan kekuatan emosional yang kebinatangan. Gimana cara mengartikan? Maksudnya begini Ustaz, dalam diri manusia itu ada akliyahnya, ada syahwaniyahnya, ada ghadabiyahnya, emosi kan? Di bidang emosi kita dianjurkan juga tawasud adil. Maka masuk di bawah kata adil tadi oleh fadilatu, oleh keutamaan kekuatan emosional yang dinisbatkan kepada kehewanan. Artinya dalam diri kita itu ada sifat hewan. Iya bukan 7 ya, hewannya. Hewan. Sabu'iyah. Hewan yang galak ya. Hewan galak kan ada dalam diri kita kan? Iya, jadi nggak usah dibasmi seluruhnya, yang penting diadilkan gitu. Ada kadang kita pengen jadi pemimpin ya nggak apa-apa selama wajar kan? Kayak keberanian juga ada aturan. Fasyuja'atu mutawasitun bainat tahawuri wal jabani. Seperti sifat berani. Maka bermula suja'ah itu pertengahan antara tahawur, antara nekat dan pengecut. Tahawur itu orang yang kelihatan berani, sebenarnya bukan berani, nekat. Tanpa pikir panjang Ustaz. Ini terlarang. Jaban pengecut banget. Nggak bagus juga. Yang bagus suja'ah. Arti suja'ah pertengahan. Berani tapi ada aturannya. Nah, artinya berani melakukan kebaikan. Ya. Berani berperang melawan musuh. Itu suja'ah. Bukan orang nggak ada salah segala macam. Berani langsung nampar orang. Itu bukan suja'ah namanya. Nah, itu tahawur. Jadi sifat-sifat baik semuanya pertengahan. Suja'ah itu pertengahan antara apa namanya? Antara nekat nggak jelas dan antara pengecut. Wayan dari jufihi aydan, dan masuk di dalamnya kata adil pula oleh al-hukmul i'tiqadiyah,
oleh hukum-hukum yang dinisbatkan kepada i'tikad. Seperti tauhid misalkan. Allah juga menganjurkan kita adil dalam i'tikad. Itu maksudnya. Apa contoh adil dalam i'tikad? Seperti tauhid. Maka beliau menjelaskan, fat tauhidu mutawasitun baina ta'til wa tasyrik. Maka tauhid itu juga pertengahan sebenarnya antara ta'til dan tasyrik. Ta'til itu nggak percaya kepada Tuhan. Tasyrik itu percaya kepada lebih dari satu Tuhan. Ta'til nggak benar, tasyrik nggak benar. Yang benar tauhid, yaitu percaya kepada satu Tuhan. Makanya tengah dia. Taktil mananya nggak percaya ya? Mengosongkan, nggak percaya kepada Tuhan sama sekali disebut ta'til. Di sini. Ini beliau menjelaskan. Fanafyul ilahi ta'tilu mahdin. Maka bermula menafikan ketuhanan itu ta'til semata-mata. Kosong sama sekali. Ini penjelasannya. Tauhid itu berada di tengah antara ta'til dan tasyrik. Apa arti ta'til? Enggak percaya adanya Tuhan. Tasyrik percaya lebih dari satu Tuhan. Kan dua-duanya salah. Yang benar apa? Tauhid. Tauhid berarti pertengahan. Percaya kepada satu Tuhan saja ini. Maka bermula menafikan ketuhanan. Kita enggak percaya kepada Tuhan. Itu namanya ta'tilu mahdin. Mengosongkan sama sekali. Wa isbatu aksara. Wa isbatu aksara min ilahin wahidin tasyrikun. Dan bermula menetapkan lebih dari satu Tuhan itu mensyarikatkan namanya. Enggak benar juga. Yang benar apa? Wal adlu huwa isbatul ilahil wahid. Dan bermula adil, dianya adil itu menetapkan satu Tuhan. Bahwa dan dianya menetapkan satu Tuhan. Itulah qaulu la ilaha illallah. Nah, itu Ustaz. Ya, mantap. Lanjut. Lanjut Ustaz. Wal qawlu bil kasbi mutawassitatun bainal jabri wal qadri. Fa innal qawla bi annal abda laisa lahu qudratan wa ikhtiyaru jabri mahdin. Dan bermula kaul ucapan bil kasbi dengan kasab itu mutawassitun, itu pertengahan, bainal jabri antara jabri wal qadar. Ya. Pemaksaan wal qadar dan takdir. Fa innal qaula atau gini aja usah, ini istilah ini antara Jabariyah dan Qadariyah. Oh gitu ya. Ya. Antara Jabariyah dan Qadariyah. Fa innal qaula, maka sesungguhnya qaul bi annal abda laisa lahu qudratun wa ikhtiyaru jabri mahdin. Maka sesungguhnya kaul, dengan sesungguhnya hamba itu tidak ada sabit bagi hamba itu kekuasaan dan memilihnya jabri mahdin. Ikhtiyarun jabru mahdin. Ikhtiyarun jabru mahdin. Jabru khabar laisa. Bukan, khabar anna. Khabar anna. Dengan sesungguhnya hamba, laisa, itu tidak ada sabit bagi hamba itu kekuatan, wakhtiyarun jabru mahdin, dan itu jabru mahdin. Ini jabru ini Ustaz, khabar innal qaula. Situ khabarnya. Khabar annal abda laisa, isim laisa, kudratun dan ikhtiyarun. Ini panjang nih urusan. Iya, panjang. Lanjut dulu Ustaz. Ya. Wal qawlu bi annal abda mustaqillun bi af'alihi qadra mahdin. Maka bermula kaul dengan sesungguhnya hamba, mustaqillun itu mustaqillun mengecilkan, bi'af'alihi dengan perbuatannya hamba itu qadru mahdin. Wal adlu ayyuqala, dan bermula adil itu bahwa diucapkan oleh lafaz innal abda yaf'alul fi'la lakin biwasitati qudratin
wada'iyatin yakhluquhumullahu ta'ala fih. Sesungguhnya hamba ya kalau itu memperbuat dianya hamba al-fi'la akan perbuatan, tetapi dengan perantara kudrat dan da'iyat. Yakhluquhumullahu fih, menciptakan huma padanya kudrat dan da'iyat oleh Allah Subhanahu wa taala fihi padanya abdul. Ustaz, terjemahnya dulu. Oke Ustaz. Ini masih tawassul kan, Allah memerintahkan berbuat adil. Wal qawlu bil kasbi, dan bermula perkataan dengan kasab, itu mutawasitun, itu pertengahan bainal jabari wal qadari, pertengahan antara jabariyah dan qadariyah. Maksudnya begini Ustaz. Ahli sunnah wal jamaah atau mazhab Asy'ari menyatakan bahwa hamba punya kasab, punya usaha. Nah, bermula berpendapat dengan kasab, yaitu sesuai dengan keyakinan Asy'ari, itu pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Kalau Jabariyah meyakini semua perbuatannya perbuatan Tuhan. Apapun yang dia lakukan itu semacam dipaksa oleh Tuhan, nggak punya apa-apa. Makanya menurut Jabariyah terjatuh ke dalam dosa besar pun nggak apa-apa, kan semuanya takdir Allah. Jadi Jabariyah ini terpaksa. Dan Qadariyah yang menyatakan orang punya kemampuan. Ketika dia melakukan sesuatu itu bukan dari Allah, dia yang melakukannya sendiri. Ahli sunnah wal jamaah meyakini ada kasab. Jadi kasab itu pertengahan antara terpaksa dan bebas. Fa innal qawla, maka bahwa sungguh perkataan bi annal abda laisa lahu qudratun, maka bahwa sungguh pendapat atau berpendapat dengan bahwa sungguh hamba itu tidak ada bagi si hamba itu kemampuan dan tidak pula pemilihan, itu jabru mahdin, itu pemaksaan semata-mata atau jabariyah semata-mata. Kalau kita menyatakan hamba itu nggak punya kemampuan untuk melakukan apapun, untuk melakukan ketaatan enggak, maksiat enggak, apapun yang dia lakukan itu semuanya dilakukan oleh Allah. Taat Allah, maksiat Allah. Kita menyatakan hamba tidak punya kemampuan, hamba tidak bisa memilih, berarti itu jabru mahdin, itu jabariyah semata-mata. Itu berlebihan. Kita menyalahkan Allah terus. Kenapa kamu maksiat? Ini kan udah ditakdirkan oleh Allah. Nah, wal qawlu bi annal abda mustaqillun, dan bermula berpendapat dengan bahwa si hamba itu terbebas, iya. Mustaqillun di sini terbebas, mandiri Ustaz. Bukan kecil. Dan bermula berpendapat dengan bahwa sungguh hamba itu terbebas bi af'alihi, dengan perbuatannya, itu qadaru mahdin, itu qadariyah semata-mata. Kalau kita menyatakan hamba itu bebas dalam melakukan perbuatannya, dia bisa memilih mau melakukan kebaikan atau keburukan, terserah dia. Kalau melakukan kebaikan dia dapat pahala, melakukan kesalahan dia akan dihukum. Itu namanya qadariyah. Arti qadariyah berarti dia memiliki kebebasan, punya kekuatannya sendiri. Enggak benar juga. Ini keyakinan Mu'tazilah. Yang adil apa? Yang adil yaitu di antara Jabariyah dan Qadariyah, namanya Kasabiyah. Nah ini, dan bermula adil itu bahwa dikatakan innal abda yaf'alul fi'la. Sungguh si hamba itu memperbuat, ia akan perbuatan. Lakin biwasitati kudratin wa da'iyatin, tetapi dengan perantaraan kudrah dan pendorong. Yakhluquhuma, yang menciptakan akan keduanya kudrah dan pendorong oleh Allah Ta'ala fi ibadahnya si hamba. Yang benar yaitu manusia itu punya kasab, punya kemampuan yang diberikan oleh Allah, punya dorongan juga. Allah menciptakan kekuatan pada si hamba sehingga dia bisa melakukan. Jadi ketika dia memilih melakukan, disitulah ada hukum Allah. Allah memberikan dia hak pilih. Kau memilih kebaikan, ini balasannya. Kau memilih keburukan, ini resikonya. Tanggung sendiri. Ulama Asy'ari menyebutnya dengan kasab. Walaupun susah juga telah membedakan kasab dan perbuatan. Mirip-mirip. Titik dulu Ustaz. Ya, sudah lanjut. Aman Ustaz? Aman. Oke. Lanjut Ustaz. Ngabisin ini aja, jangan jelimetnya. Wal qawlu, dan ucapan. Bi anallah ta'ala la yu'akhidu abdahu ala syai'in minadz-dzunub musyahilatan azimatan. Dan bermula ucapan bi anallah ta'ala la yu'akhidu abdahu, dengan sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak menyiksa ianya Allah akan kaulanya Allah pada sesuatu dari dosa-dosa musyahilatan, hal yang mudah dan besar.
wal qawlu bi annahu ta'ala yukhlidu finnar abdahul ati bil maksiatil wahidati tasdidun azimun. Dan bermula kaul itu dengan sesungguhnya Allah Ta'ala itu mengekalkan ya Allah finnar pada neraka akan kaulan Allah yang datang bil maksiat dengan maksiat kang yang satu itu menyangatkan yang besar. Wal adlu huwal qawlu bi annahu ta'ala yukhriju minan nari kullu man taqada annahu la ilaha illallah. Dan bermula adil huwa ianya adil iku ucapan dengan sekutu Allah Ta'ala iku mengeluarkan ya Allah dari neraka kulaman akan tiap-tiap orang yang beritikad dia kuluman annahu akan sunnah Allah itu la ilaha illallah wayan dariju tahtahu aidonil hukmul amaliyah dan masuk tahtahu padanya adil tawasud pula oleh hukum amalia. Fatta'abbudu semua setelah sedikit lagi nih. Fatta'abbudu bi ada'il wajibati mutawassitun bainal baqalati wat tarahub. Maka bermula ibadah dengan mendatangkannya yang wajib itu pertengahan antara baqalah dan tarahub. Wal khitanu wal khitan di atas wal khitanu ma'murun bi syariatina maka bermula khitan itu dianjurkan diperintah bihi dengannya khitan bi syariatina pada syariat kita fa inna ibqa'al jildati mubalagatun fi taqwiyatil ladzati maka bermula netapnya jildah kulit itu menyangatkan fi taqwiyatil ladzah pada kekuatan kenikmatan wal ikhso wa qatmul alati kama alaihil manawiyatu ifratun maka bermula kebiri dan memotongnya alat qatmil alati kama alaihil manawiyatu kayak sebagaimana sahabat kita semua oleh kitab manawiyah apa itu ifratun itu menyangatkan. Cek dulu Ustaz lah, gitu dulu. Ya. Kali lagi nanti di bawah. Nah itu dia Ustaz. Wal qawlu bi anna Allah Ta'ala dan bermula berpendapat dengan bahwasanya Allah Ta'ala la yu'akhidu tidak akan menghukum ia akan hambanya di atas sesuatu dari dosa musahalatun ultimatun itu bermudah-mudah yang terlalu besar. Artinya begini, kalau kita mengikuti pendapat kaum Jabariyah menyatakan karena semuanya dipaksa oleh Allah, kita hamba yang terpaksa, begitu kita melakukan dosa besar, kita nggak akan dihukum. Itu terlalu menyepelekan urusan dosa. Itu maksudnya. Kita berpendapat Allah tidak akan menghukum hambanya atas sesuatu dari dosa yang dia lakukan, kan? Itu terlalu menyepelekan. Jadi kalau kita ngikuti Jabariyah itu menyepelekan urusan agama, bebas maksiat, nggak akan dihukum. Kan semuanya takdir Allah. Wal qaulu dan berpendapat dengan bahwasanya Allah itu mengekalkan ia dalam neraka akan hambanya. Al-atiyah, hamba yang melakukan ia dengan satu maksiat, itu tasdidun azim, itu terlalu keras juga. Kita mengikuti kaum Jabariyah, kaum Qadariyah. Qadariyah menyatakan satu dosa besar kita lakukan membuat kita kekal dalam neraka. Itu terlalu keras juga. Nah, yang bagus apa? Ahli sunnah wal adlu huwa. Yang bermula yang adil itu berpendapat dengan bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu akan mengeluarkan ia dari neraka kullaman ya'taqada akan setiap orang yang punya keyakinan ia bahwa tidak ada ilaha illallah. Inilah yang adil pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Orang yang berbuat dosa tetap dihukum, cuma enggak selama-lamanya akan dikeluarkan. Kalau Jabariyah bebas dosa, kalau Qadariyah kalau dosa neraka enggak keluar lagi, kalau ahli sunnah pelaku dosa masuk neraka tapi keluar lagi. Itu namanya adil. Wayan dari juta tahu dan masuk di bawah katanya adil pula oleh hukum amaliyah, hukum yang berkaitan dengan amaliyah. Maka bermula ibadah dengan melaksanakan kewajiban itu pertengahan juga bainal batalah antara semangat banget dan antara lemah banget, tarahum. Batalah semangat banget. Enggak, batalah nganggur ya. Nganggur.
Bermula Iya. beribadah dengan melaksanakan kewajiban itu pertengahan antara menganggur dan semangat. Kalau ibadah terus-terusan, ini tarahub namanya. Kalau batalah santai terus, nggak bagus juga. Yang bagus pertengahan, kadang ibadah. Artinya sehari 5 kali doang kan dianjurkan sholat ya. Sisanya santai. Nah, itu namanya adil. Iya, iya, iya. Wal khitanu ma'murun bihi fi syariatina. Khitan juga diperintahkan dengan khitan dalam syariat kita. Khitan. Nah, ini khitan juga adil Ustaz. Fa inna ibqa al jildah. Karena menyisakan kulit itu terlalu berlebihan dalam menguatkan kelezatan. Jadi kalau orang nggak dikhitan mungkin syahwatnya terlalu kuat. Jadi dikhitan Iya. dikit biar stabil kan. Wal ikhsa'u waqatul alati kama alaihil manawiyah ifratun. Dan bermula ikhsa. Ikhsa itu kayak kambing itu digasi Ustaz. Apa bahasa Indonesianya? Dikebiri. Kebiri, kebiri. Kalau kita mengkebiri orang dan memotong alatnya, sebagaimana yang di atasnya madhab manawiyah. Madhab manawiyah ini ada sekelompok ahli falsafah, mereka anti nikah. Bahkan semua laki-laki itu dikebiri. Itu kan terlalu berlebihan juga. Itu maksudnya. Dikebiri, dipotong alatnya sebagaimana madhab manawiyah itu terlalu berlebihan juga kan? Nah, nanti syariatu maka adalah syariat itu hanya saja memerintahkan yang syariat dengan khitan sa'yan karena berusaha fi taklili tilkal ladzah dalam mengurangi demikian kelezatan hatta yasiru mailul insan hingga jadilah kecenderungan manusia kepada memenuhi syahwat jima itu kepada batasan sederhana normal lah. Ya, supaya tidak jadilah oleh keinginan dalamnya jima ghalibatan itu yang melewati di atas tabiatnya. Titik Ustaz. Ya, Ustaz ya. Terus sedikit lagi, baris lagi sebaris. Sedikit lagi, biar Oke. habis. Udah, ya. Terus. Bayan dari Yang baca juta aja. tahu ayatan. Dan masuk di bawahnya kata adil pula oleh al-hukmul khalqiyah, oleh hukum yang berkaitan dengan hukum alami. Khalqiyah, sifat bawaan. Faljud, maka bermula derwanan itu mutawasitun, pertengahan antara kikir dan mubazir kan? Kikir nggak boleh, mubazir juga nggak boleh. Yang bagus apa? Nah itu dia dermawan tadi sederhana kan? Jadi agama menganjurkan hal yang sederhana. Wa syariatu sayyidina dan bermula syariat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pertengahan bainat tasdid antara terlalu keras wa tasahul dan terlalu menyepelekan. Nah itu makanya Allah SWT berfirman wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kamu sebagai umat yang pertengahan. Artinya mutabaidin yang jauh dari dua tepi. Tepi berlebihan dan tepi berkekurangan dalam setiap perkara. Titik Ustaz. Oh, alhamdulillah. Syukran Ustaz. Sampai Alhamdulillah. maghrib. Nah, itulah Ya. dia Ustaz. Ya. Kita cukupkan sampai di sini Ustaz, karena Ya. maghrib. Ya, kasih banyak Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat Ustaz, jangan kendor. Ya.